Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustika Aulia dengan NIM 70100125 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang rheology dengan fokus pada pembahasan aliran plastis atau big hand bodies. Rheology merupakan ilmu yang mempelajari sifat alir dan deformasi suatu zat akibat adanya tekanan. Dalam bidang farmasi, pemahaman mengenai rheology sangat penting karena memengaruhi konsistensi sediaan, stabilitas obat, kenyamanan penggunaan, serta pemilihan kemasan. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan konsep aliran plastis. Definisi dan manfaat rheology. Rheology berasal dari kata rheo yang berarti mengalir dan logos yang berarti ilmu. Jadi, rheology adalah ilmu yang mempelajari aliran zat cair atau perubahan bentuk, deformasi suatu zat akibat pengaruh tekanan. Dalam bidang farmasi, rheology sangat penting karena membantu kita memahami bagaimana suatu sediaan obat mengalir, dituang, dioleskan, atau dikeluarkan dari kemasannya. Rheology penting karena dapat menggambarkan konsistensi sediaan sehingga kita dapat mengetahui apakah suatu sediaan terlalu kental atau terlalu encer. Tipe aliran. Berdasarkan sifat alirnya, aliran dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu aliran Newtonian dan aliran non-Newtonian. Aliran Newtonian merupakan aliran yang ideal. Pada aliran ini, hubungan antara rate of shear dan shear stress bersifat linear. Artinya, jika tekanan yang diberikan meningkat, maka laju alir juga meningkat secara proporsional. Pada aliran Newtonian, nilai viskositasnya tetap konstan meskipun tekanannya berubah. Contohnya, zat yang memiliki aliran Newtonian adalah air, benzena, alkohol, campuran pelarut, dan pelarut sejati. Dijelaskan bahwa rate of shear adalah laju geser atau kecepatan aliran yang dihasilkan akibat suatu gaya. Contohnya adalah kecepatan saat menggojok botol, sedangkan shear stress adalah gaya atau tekanan yang diberikan untuk menghasilkan aliran. Misalnya, kekuatan saat menggojok botol atau saat menekan tub salep. Aliran non-Newtonian memiliki karakteristik yang berbeda dengan Newtonian. Pada aliran ini, hubungan antara rate of shear dan shear stress bersifat tidak linear. Selain itu, viskositasnya berubah sesuai dengan besarnya tekanan yang diberikan. Jika tidak diberikan tekanan, material umumnya tidak dapat mengalir. Sistem ini biasanya berupa campuran heterogen antara fase cair dan fase padat seperti emulsi, suspensi, salep, dan gel. Berdasarkan pengaruh waktu, aliran non-Newtonian dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah yang tidak dipengaruhi waktu, yaitu plastis dan pseudoplastis dan dilatan. Kelompok kedua adalah yang dipengaruhi waktu, yaitu thixotropik dan anti-thixotropik. Pada presentasi ini, fokus pembahasan adalah aliran plastis atau big hand bodies. Aliran plastis atau big hand bodies. Aliran plastis merupakan salah satu jenis aliran non-Newtonian yang memiliki yield value atau nilai ambang. Yield value adalah tekanan minimum yang harus diberikan agar suatu material dapat mulai mengalir. Sebelum mencapai nilai ambang tersebut, material tidak akan mengalir meskipun telah diberikan tekanan kecil. Setelah tekanan melebihi yield value, material akan mulai mengalir. Contoh sederhana aliran plastis adalah pasta gigi dan salep. Ketika tuba tidak ditekan, pasta gigi atau salep tidak akan keluar. Namun, ketika diberikan tekanan tertentu, pasta gigi atau salep mulai mengalir. Tekanan minimum yang diperlukan agar material mulai bergerak disebut yield value. Inilah ciri utama yang membedakan aliran plastis dengan aliran Newtonian. Penjelasan gambar A. Pada grafik A, sumbu horizontal menunjukkan shear stress, F atau tekanan geser, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan rate of shear, G atau laju geser. Kurva tidak memotong titik nol
0,0 tetapi memotong sumbu shear stress pada suatu titik yang disebut yield value F. Hal ini menunjukkan bahwa material tidak akan mengalir sebelum tekanan mencapai nilai ambang tersebut. Setelah dilakukan penggocokan atau diberikan tekanan yang cukup, sistem menjadi lebih cair dan dapat mengalir.